Selamat pagi murid-muridku, salam sejahtera. Senang hari ini tanggal 7 Agustus 2020 jumpa lagi dalam ibadah online. Walaupun ibadah hari ini ibadah online, tetap tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nafas kehidupan bagi kita semuanya. Ibadah hari ini akan dilayani dengan pelayanan firman oleh Bapak Pansa. Pak Guru buka ibadah online hari ini dengan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi katakan sama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagu ini berpesan para kita semuanya untuk tetap sukacita walaupun kita masih dalam suasana COVID-19. Sebelum kita masuk pada ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, kami syukur kepadamu walaupun dalam suasana COVID-19 ini kami tetap masih bisa beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, pimpinlah ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah hari ini boleh jadi hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra kita. Mari Pak Guru mengajak kalian untuk bunyi lagi, angkat sebuah lagu. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, diberikan Tuhanku. Lagu ini berpesan para kita semuanya untuk tetap sukacita walaupun kita masih dalam suasana COVID-19. Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur 101 ayat 1 dengan 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hati di dalam rumah. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, Pak Guru ajak kalian untuk bernyanyi
untuk masuk dalam dan firman. Dan firman hari ini diberi oleh Bapak Vincent. Angkat sebuah lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kalau sudah membuka Alkitab kalian, biarkan Alkitab kalian terbuka dan kita mohon pimpinan dari Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi yang kekal, Bapa yang Maha Pengasih. Kami bersyukur atas kasih dan setia yang Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam kehidupan kami ketika kami beristirahat di malam hari. Dan kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tubuh jasmani serta rohani yang sehat. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkaulah yang menyertai kami di dalam pembacaan firman kebenaran-Mu saat ini. Dan Engkaulah yang melingkupi kami dengan kasih setia-Mu, memagari kami dengan malaikat-malaikat-Mu, sehingga setiap gangguan-gangguan yang ingin mengganggu konsentrasi kami di pagi hari ini, boleh Engkau jauhkan semua itu. Sehingga apa yang Engkau firmankan, boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Amin. Ya, Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mungkin kalian pernah dengar kata suara hati adalah suara Tuhan. Ya, hati selalu mengajarkan kita untuk menentukan mana yang baik dan yang tidak. Hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Karena dari hati kita bisa merasakan suka dan duka. Serta dari hati pula timbul segala niat jahat. Inilah yang dialami oleh Kain dan Habel ketika Kain melihat bagaimana persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, maka timbullah hati yang panas pada Kain dan mukanya muram. Sebelum kejahatan itu dilakukan, sesungguhnya Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menjaga hati dari segala amarah, dendam, iri hati, dan hal-hal jahat lainnya, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Namun seringkali manusia menuruti hawa nafsu dan tidak peduli dengan resiko yang akan dihadapinya. Firman-Nya menasihatkan, janganlah menyimpan ke kanan dan ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan.
ada akibat yang mengerikan bila kita tetap hidup di dalam dosa, yaitu maut. Sebab upah dosa adalah maut. Ya. Kadangkala kita sering mementingkan kepentingan kita, walaupun hati kita mengatakan jangan melakukan. Tapi karena itu menyangkut kepentingan kita, kita tetap melakukan tanpa memikir panjang akibat yang akan kita alami. Akibat dari dosa yaitu maut. Ya. Nah, ini sering kita alami. Misalnya umpamanya kalian tahu bahwa setiap hari kalian harus belajar melalui classroom dari guru-guru. Tapi kenyataannya kalian ada yang ikut, ada yang tidak. Ya, tanpa pemberitahuan, tanpa alasan. Isi absen, tapi tugas tidak dikirim, ya. Artinya kalian tahu bahwa itu tidak baik. Hati kalian pasti tahu bahwa itu tidak baik dilakukan, tapi kalian melanggarnya, kalian melakukannya karena menurut kalian itu adalah sebuah kesenangan buat kalian, ya. Tapi kalian tidak tahu konsekuensinya nanti. Ketika kalian tidak pernah mengirimkan tugas, tidak pernah membuat tugas, akhirnya tugas kalian menumpuk, lalu akhirnya menyita waktu kalian. Ya itu tadi ya. Jadi kalau kalian melanggar apa yang menjadi tugas kalian dan hati kalian pasti berkata bahwa itu harus dilakukan, tapi kalian tidak menggunakan kata hati kalian, maka kalian akan menanggung resikonya. Ya, seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ada akibat yang sangat mengerikan bila kita tetap hidup di dalam dosa. Ya, yaitu upah dosa adalah maut. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan? Ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengubah karakter manusia selain Tuhan. Sekali lagi Bapak Pensa bilang bahwa tidak ada yang bisa mengubah karakter manusia selain Tuhan. Artinya hanya Tuhan yang mampu mengubah karakter kalian. Ya, yang dari malas menjadi tidak malas. Yang tidak suka bikin PR menjadi rajin membuat tugas. Ya. Lalu gimana Pak caranya supaya Tuhan mengubah hati saya, mengubah karakter saya? Yang pertama kalian harus bisa mengambil bagian saat teduh bersama Tuhan. Ya. Hanya dengan pimpinan Roh Kudus kita dimampukan. Ya. Jadi salah satu cara adalah mengambil bagian saat teduh bersama Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hati kalian. Biarkan kalian membuka hati kalian agar Tuhan mau mengubah kalian. Ya. Tadi mengambil saat teduh, membaca firman Tuhan selalu dalam kehidupan kalian. Jangan seminggu sekali kalau ke gereja doang, tapi setiap hari luangkan waktumu untuk Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, renungkan di setiap hari. Pagi hari sebelum kalian melakukan kegiatan, maka Tuhan akan beracara atau turut campur di dalam kehidupan kalian, sehingga kalian bisa menjaga hati kalian, dan dari hati kalian terpancar kehidupan, terutama kehidupan yang mencerminkan Kristus, mencerminkan kasih Tuhan, mencerminkan sikap yang diajarkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan kali ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa.
Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa Sorgawi, atas firman kebenaran-Mu saat ini, di mana Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu menjaga hati kami, karena melalui hati kami terpancar kehidupan, tentu kehidupan yang hanya berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami juga memohon kepada-Mu Bapa, biarlah Engkau tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami, menyertai anak-anak kami di dalam setiap proses belajar yang mereka hadapi. Berikan keteduhan, berikan kemampuan, selalu ingatkan mereka bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pendidikan ini adalah untuk masa depan mereka, untuk kehidupan mereka ke depannya. Terima kasih Bapak Sorgawi. Dan Bapak, kami tahu bahwa setiap langkah kami, setiap kehidupan kami, Engkaulah yang menjagai kami, mengatur kami, menentukan kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami, Engkaulah yang menjadi pelita kami di dalam menapaki kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa bagi para pengajar di SMP Tugu Bakti, kiranya Engkau juga selalu memberikan mereka hati yang bersih di dalam menjaga, mendidik anak-anak SMP Tugu Bakti, sehingga mereka boleh tumbuh di dalam kehidupan mereka, di dalam pergaulan mereka hanya mencerminkan kasih Kristus. Terima kasih Bapak Sorgawi. Bapak Sorgawi, inilah doa kami yang kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pensa. Biarlah firman ini berakar, berulat, berlembaga dalam hidup kita hari lepas hari. Oke, Pak Guru tutup ibadah hari ini tanggal 7 Agustus 2020 dengan sebuah lagu. Judulnya Gembala Baik Bersulung Dayung dan Merdu. Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Pak Guru tutup ibadah online hari ini dengan pesan untuk kita semuanya. Jangan lupa rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, physical distancing. Dan hari ini selesai. Kita semua berkata.